Belum lagi belum. Belum kalau ini enggak kalau malah kotor. Belum. Perkenalkan, nama saya Renaldi, usia saya 25 tahun. Kesibukan per hari ini saya usaha sablon bersama rekan saya Rizky Hidayatullah. Kalau saya itu bergerak berdasarkan kemampuan saya Bang ya. Dan kebetulan dari semua bentuk usaha saya lebih tertarik di dunia sablon karena di situ kita seninya pun dapat dan peluang buat usaha menurut saya itu dengan adanya relasi yang saya punya itu ya masuk di dunia persablonan. Tadinya kan memang ada kuliner juga, cuman kuliner saya pikir orang itu kan punya rasa kebosanan dalam hal konsumsi makanan atau minuman. Jadi kalau baju itu kan merupakan salah satu kebutuhan primer juga kan buat masyarakat, terutama di kaum muda untuk saat ini. Kalau di depan ada tulisan. Kan ngumpulin aja nih biar kelihatan kotor punggungnya. Aku tempel gini sih gosok banget tulisannya. Ngumpulin aja dulu nih. Nggak bisa ini mah. Ya kalau nggak berarti udah kan Belum ya udah dibolin. Belum. Udah. Udah belum ya Jang ya? Belum lagi belum. Belum kalau ini enggak kalau malah kotor. Belum. Iya belum nih. Cuman gue cuci doang. Ya ada dari terus ngelihat ada tulisannya. Kesulitan udah pasti ada ya. Karena memang kita ini berjalannya itu kurang lebih 5 bulan sebelum adanya pandemi, dan jadi minatnya orang itu sebenarnya banyak buat bikin baju, apalagi konsep yang saya bikin kan bisa satuan ya, karena memang pandemi gini kan banyak yang di WFH atau penghasilannya banyak yang menurun, jadi mungkin kesulitannya ya pemesanan di dunia baju itu agak sedikit berkurang gitu. Biasanya dari ini apa? Shopee gitu ya? Iya. Dari Tokped. Paling banyaknya berapa piece Ki? Sebulan? Paling banyak sebulan bisa 60 lah, 50 piece 50 piece. sebulan. Iya. Kalau yang nyablon siapa? Aldi belum itu tadi apa teman harus dibantu sama teman satu orang. Tapi kadang suka ada inilah ya, pesanan banyak, proyekan misalnya. Iya, kadang masih ada buat sekolahan, buat acara. Iya gitu. Jadi sih sekarang sih lebih banyaknya buat satuan buat pakai hari-harian. Ada juga buat buat toko sepeda orang ada. Membuat acara komunitas gitu ya. Gitu. Sekarang juga IFM jualan sabun gue ya. Kenapa? IMKI di buminya jualan kaos. Nyablonnya di sini. Iya. Baru sih tapi baru mulai, dia juga belum ini belum
belum banyak juga karena baru ini pengen Kalau pas selama pandemi bisnis sablon gimana Ki? kan emang gua mulai pas pandemi bang, mulai gua baru mulai sablon. Kan pandemi mulai Maret ya, Iya. Maret tahun lalu ya, dan gua mulai tuh Februari akhir. Oh, berarti udah 1 tahun lah ya. Iya, 1 tahun, hampir 1 tahun. Tadi kita ngilat. Memang bentuk sablon kita ini kita bisa satuan. Kan karena saya paham betul di sini saya kan masih berjalan 2 tahun sehingga skill atau kualitas mungkin masih banyak orang berpandangan semakin baru atau semakin lama tuh semakin bagus kapasitas atau kualitasnya, karena saya masih baru di sini, karena saya nggak berani buka buat open minimal order. Misalnya 1 kodi saya masih bisa buka satuan, biar bisa membuka peluang anak-anak usia dini lah, bahasanya SMA, SMP yang bisa pengen bikin couple satuan dengan harga yang terjangkau. Itu konsep yang saya pakai dengan teman saya. Ya tentunya online. Kita mainin media sosial, terutama WhatsApp, Instagram. Kalau Shopee sih kita baru berjalan 1 bulan ya. Tapi alhamdulillah udah ada yang pesan dari Shopee. Fokusnya sih di Instagram sama WhatsApp sih. Dan yang kita manfaatin relasi-relasi yang dari teman-teman dekat, dari mulut ke mulut. Dan alhamdulillah ya, kalau untuk pengeluaran baju seminggu ada aja yang keluar di atas 10 baju gitu. Paling dikit ya 10 baju lah dalam seminggu. Tapi kalau 1 bulan 40 baju kali ya ada? Minimal, paling dikit segitu, 40. Karena kan pemesanan baju itu nggak bisa ditebak kan. Kadang ada yang suka sekali pesan itu buat suatu organisasi, jadi bisa nyampe 1 kodi atau 2 kodi gitu. Ada yang bisa 1. Saya awalnya terdiri dari 3 orang, karena memang satunya ini punya jalan sendiri dan punya pekerjaan baru yang sulit untuk memfokuskan di dunia persablonan. Kita juga nggak bisa memaksakan, jadi kita sekarang berjalan berdua. Tapi tetap saya pakai 3 orang, satunya lagi tuh saya pekerjakan, ada 1 orang teman saya yang tetap saya bayar dia, jadinya freelance dia jadinya. Nggak banyak sih, tapi alhamdulillah kita ini kalau bersihnya itu bisa nerima sekitar 2,5 sampai 3 jutaan untuk saat ini. Karena memang perhitungan kita ini kan harusnya, kita kan punya modal awal nih. Modal awal itu kita bikin bareng-bareng biar gimana caranya nih modal ini balik dan nanti diputar ke peralatan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan persablonan. Jadi untuk sementara penghasilan kita itu dipotong buat balikin modal awal dulu. Jadi belum terlalu besar. Kalau planning sih dari awal pertama kali itu kita udah buat suatu rancangan ya dalam hal persablonan. Awal pertama kita main baju dulu, terus karena target market kita salah satunya adalah kampus, pengen lari ke tote bag, yang tas buat cewek-cewek kekinian tuh, yang tote bag itu. Nah, kedepannya mau main ke situ, jadi nggak hanya baju aja, tote bag bisa, sweater bisa, bahkan kayak sejadah bisa kita sablon. Tapi di belakangnya tuh biasanya acara-acara kayak pengajian ibu-ibu itu. Tahun 2019 sekitar pertengahan bulan, pokoknya 5 bulan sebelum pandemi, kurang setengah tahun lah sebelum pandemi itu udah 2019. Nah, suka dukanya ya bener-bener belajarnya itu saya otodidak kan sama teman-teman saya. Kebetulan saya di bagian produksinya, terus teman-teman saya itu ada bagian keuangan, ada yang bagian marketing. Kita punya bagian-bagiannya, tapi tetap kolegialnya masih berjalan. Jadinya kalau suka duka nyablon dari awal itu kita sistemnya manual, bener manual, todong jadinya langsung ditodong, itu belum ada mejanya kan. Itu sambil belajar tuh, sambil belajar sekitar 3 bulanan saya belajar secara otodidak, paling konsultasi sama kawan atau temen lah yang punya usaha jual beli alat sablon. Jadinya saya konsultasi mengenai variasi warna, afdruk segala macamnya, saya konsultasi di situ. Sisanya saya otodidak di YouTube. Terus ya sampai akhirnya punya modal lebih, kita beli meja, peralatan selanjutnya, yang lain-lainnya gitu. Sampai alhamdulillah sekarang peralatan ya hampir lengkap. Intinya kalau usaha sablon itu yang pertama mau belajar, jangan menyerah, karena kan rumitnya di sablon itu pada saat
afdruknya ya, atau bikin filmnya rumitnya di situ. Kita harus punya settingan atau estimasi waktu yang benar akurat biar gimana caranya nih film ini bisa jadi dengan layak jadilah, karena kan ada yang film jadi tapi sekali pakai langsung jebol atau bocor. Jadi waktunya itu harus tepat, akurat, sama jangan nyerah gitu. Siap. Terus kalau usaha sablon ada nggak dampak buat anak muda di sekitar? Ya, kalau usaha sablon kebetulan kita kan di sini tempatnya tuh di RW 1 ya. Kebetulan organisasi kemudaan itu Karang Taruna aktif, jadi kita merger ya. Dari sebagian penghasilan sablon kita ini masuk ke kasnya si Karang Taruna ini untuk program sosial kesejahteraan masyarakatnya.